Gimana kabarnya, Mas Fe? Kabar baik, aduh. Oh, masih lawas. Gua sehat, Bang. Alhamdulillah. Kalau bukan teman gua, cukup Bang. Maafin makin montok aja. Apanya montok ini? Mendoan. Lagi ngapain Mas ini, Mang? Biasa lagi survei-survei di sini tempat biasa. Ada penemuan buaya. Oh iya. Tahu kan itu kan di Facebook kan? Oh iya, yang lagi ramai yang di itu ya? share, iya benar. Iya. Cuman ini dari tadi saya di sini belum menemukan ya buaya itu. Kalau lihat sih di Facebook banyak sih yang apa namanya tuh? Yang lihat di sini, cuman baru kali ini ada lagi gitu pas main lihat di Facebook gitu. Oh, jadi dulu Memang ada, memang sempat ada, cuman juga saya lagi dari tadi di sini belum ada menampakkan diri di buaya itu tuh. Tapi biasanya di sebelah mana nih, Bang? Kalau biasa Munculnya di mana? Di sana tuh. Oh, itu di waktu Hulu. tahun 2018 kalau nggak salah. Hulu. Ya di situ Hulu. tuh. Kebanyakan di sini biawak banyak di sana tuh. Biawak Ah. banyak. Cuman kalau sekarang mah nggak bakal nampakin diri lah. Paling Jarang. makannya pagi ya. Oh, iya. Hari Mak Dende, tadi di situ ya? Tadi dari pagi udah di sini. Sambil mancing. Cek kosong. Oh, siap. Oh, emang. Cek lokasi. Lalu bisa renang, Pe? Jago, Pak. Jago. Kayak Itu batu apa ya? sih bikin kolam renang buat siapa? Buat siapa emang? Cak gitu Pak Yok tuh. Awas. Jadi mengejar biawak yang lagi santai mau masuk air itu pilihan yang sangat bodoh. Dari apa, Pak? Ibaratnya biawak Oh, tua ngejar motor dua tak perawan. hilang lah kasih kebun. Bi dapat Bi. Batu. Pe, bulu Pe, bulu tuh Pe, bulu. Lu mani, ambil tuh bulu. Bulu. Bulu Pe. Iya benar ini mah bukan ayam. Bawang. Bebek ya. Meri. Titik. Itik iya. Itik, iya, Mana itik. mungkin main sini. Kalau itik. Itik. Kan ayam hibah. Hah? Ayam hibah. Ayam amfibi. Iya. Berarti merijak. Iya, nih ada titik cerah nih, Pe. Titik cerah. Ayo kita cari lagi, Pe. Titik cerahnya ada. Iya. Redupnya ada. Tanduknya ada. Ini yang nganterin gua kemari kemana? Hah? Orangnya kemana ya tadi ya? Iya. Jadi yang nganterin gua itu si Om Denny udah sampai sini. Dia cuma ngikutin doang, ngasih petunjuk koordinat. Nih saya bisa ngasih tahu ada buaya yang lihatnya bukan dia sendiri. Terus ada beberapa warga juga yang ngelihat buaya tersebut. Jadi buat nyakinin kita gitu bahwa buaya itu benar-benar ada. Nih, jejaknya. Ini jejak buaya apa jejak lingsang ya? Kalau lintang nggak mungkin gini. Apa jejak bebek? Bebek nggak mungkin juga. Bebek segi gimana? Bukan dari Firaun ya? Iya. Ya Om. Ini jejaknya nih. Jadi kita udah jejak ada, terus tanda-tanda bangkai ada. Bebek ini apanya ini ya? Iya, bebek keluaran zaman Firaun ya? Iya. Dia jadi lama banget, Pak. Emang buaya kayak gini. Serius nih buaya. Buaya ini. Masih baru ini ya? Masih baru. Lo tahu gak? Dori. Dori apa? Gigit. Kegigit. Nah, ini Tapi nyobain nangis kan, nih. nangis kan? Nyobain enggak? Dijahit. Iya. 20 jahitan. Itu baru biawak. Si buaya apa? Ini buaya. Buaya. Enggak ngapa-ngapa, nyobain aja ntar. Kalau emang ada. Jejak kaki udah ada. Iya. Si muncung. Mangsa udah. Ada matinya. Mama, ampunten abinya ya Allah. Doanya sing selamat. Pipi.
Apaan tuh? Diam. Oh, itu apa? Nih, Sukabumi Pak, Jawa Barat, kotanya orang Sunda. Lu jangan ngomong sekate-kate. Oh no, lihat. Itu serius, lihat no. 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 Balik alang-alang. Cek aja yuk langsung yuk. Garangan tuh. Ekor panjang banget ya? Mana garangan sih, Pi? Garangan warnanya Coba. coklat. Sana dikit apa? Yuk. Sana dikit. Ya kan? Iya, ayo. Ini apa? Dari belakang gimana ceritanya? Itu gede. Buntutnya dulu kita amanin biar kagak air. Nah, nih teman Panji. Ini nih yang jarang nonton video Panji Petualang. Di mana-mana nangkep buaya itu matenya dulu ditutupin. Nah, kalau misalkan nggak kena buntut, masih ya gimana nahannya? Jadi, Ayo. ya bener ya. Iyalah, ekor dulu baru mata. Muncungnya dulu muncung. Muncung nih. Lah. Buaya gede banget lah. Yaudah, gua lewat belakang nih nganun ekor. Ya. Lu sama Bang Edo di depan. Iya, ayo. Dah. Siap. Dori aja kemarin. Gua gendong. Ya, siap ya. Ayo. Breng, tangkap Breng. Breng. Apa tuh? Ada ekor nih. Nih, lu yang mau nambah apa ini? Enggak. Apa? Muterin, Breng. Oh, muterin. Apa? Tali mana? Tali. Sama ini ada sini. Apa? Berapa? Iya, kelak. Bebe. Awas. Depannya. Hati, tangan. Agak maju bang. Siap. Tangan, Be. Bang, mending kita pinggirin aja kali ya? Iyalah. Takut tambah lagi tenaganya. Iya. Ayo, mau ulang. Pegangin ini. Mirip muncung ya? Iya. Berani kan? Berani dong. Yang ngegeruk siapa? Yang megang buntutnya? Wah, tapi turun kan? Turun. Di situnya mau benar. Evakuasi, amankan dulu. Ini jangan terlalu tinggi. Kan kasihan tuh. Iya, benar. Nah, terus ini kita pakai. Jadi tadi itu kebalik. Buat Panji yang tadi teh harusnya teh kan tadi teh kebalik. Yang harusnya matanya dulu ditutupin. Tadi gua apain dulu ya? Gua tadi Ekor. agak nih teriak dulu. Iya, benar. Itu. Nah, jadi
Jadi weh kebalik, baru matanya gue tutupin. Ini tutupnya gini nih. Tuh, berontak ya. Ini jari udah segininya nih. Jangan berontak. Kalau lu nangkep bahaya ntarnya malah terancam pidana karena lu udah melanggar salah satu dari ketentuan Undang-Undang Konservasi nomor 5 tahun 90. Nomor 5 tahun 90. Iya. Pan, Lama banget pulang. Ya marah. wah Marah besar pasti. marah. Marah pasti. Emang dari mana aja? Di Sukabumi pulang. Kok lama banget? Kapan syutingnya nggak? Ambil konten. Marah pasti itu apa? Gimana apa Jina? Konten. Di dalam Indra. Aja. Wih, ada Om Indra. Om, lihat Om. Huh, stoke. Di sini di dalam. Suara Apri bukan tuh? Nah, Balikan lu. Gak usah dibuka satunya. aduh. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Apri, Iya tahu. dari mana? Dari Sukabumi ya. Habis ngapain? Habis jatah pulang. Tapi teh. Iya tahu. Aduh, nah teman-teman nih. Jadi dari tadi Panji lu nungguin dia buat balik. Ini udah balik, udah ada. Dan mulai sadar kayaknya, tahu salahnya apa. Jadi, gue dengar dari temen di sana, Apri ngerescue hewan. Oh ya udah bagus dong. Kalau ngerescue hewan berarti dia ada tanggung jawab untuk melestarikan. Yang jadi masalah adalah nggak sesuai SOP. Sambil ngevlog, terus nggak jelas hewannya juga disimpan di mana katanya. Apaan emang hewannya? Buaya. Astagfirullahaladzim, Muncung. Nah, kok kita yang jelaskan enak tuh. Ntar dulu, gue nanya dulu belum selesai. Yang pertama, lo harus tahu SOP nangkep hewan dilindungi itu ada. Yang pertama adalah harus bareng sama masyarakat setempat atas laporan dari masyarakat yang melaporkan. Kedua, harus ada pengawalan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam selaku aparatur negara yang berwenang. Nggak ada? Yang satu ada. Masyarakat ada? Tapi BKSDA? Nggak ada. Terus, harus sesuai dengan standar untuk kita keselamatannya. Harus pakai tali yang mumpuni, harus pakai crocodile stick. Secara bener kayak gitu, minimal kita emang harus ada dasar basic yang emang aman. Terus jam-jamnya juga kita harus tahu kemungkinan. Oh banyak, standarnya banyak. Udah semua belum ditempuh prosedurnya? Enggak. Barbar kan? Kayak Panji dulu kan? Enggak salah lagi. Sekarang buaya di mana? Dibawa sama teman dari multi-tim di api di Sukabumi. Kan gila api miara buaya. Dibawa sama temen lu. Di mana? Dibawa ke Depok, katanya mah mau diistirahatin senam biar pulih lagi. Kalau udah pulih katanya mau ke KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup. Katanya mah kalau diterima, kalau nggak diterima saya udah harus pakai surat-surat juga saya pergi ke situ tes. Iya, karena ada prosedurnya. Yang ada kemungkinan temen lu bakal kena pidana hukum gara-gara itu sama lu itu kemungkinannya jelas lu. Ntar ada apa-apa gua nggak mau tanggung jawab lu ya. Pi, kita ini di sini tuh badan hukumnya udah yayasan, Pi. Semuanya itu harus mentaati prosedur sama aturan. Ya, soalnya ketika kita menghimbau orang buat tidak menyalahi aturan, tapi kita nyalahin aturan, ntar yang malunya gua, Pi. Iya kan? Nah, gimana sih itu? Kronologisnya gimana deh bisa sampai kayak gitu deh? Jadi Abi jelasin nih. Awalnya tuh ada laporan, kami pulang. Nah, pas pulang ada laporan dari saudara. Nah, emang Upi udah dilihat nih di Facebook nih, udah viral. Ada buaya muncul di sungai Keretan, tapi belum ada korban. Cuman
itik atau ternak warga emang suka hilang. Nah, korban manusia belum gitu. Dan kalau lu nekat, buayanya ternyata nggak satu, terus ada yang gede, manusia ada yang hilang. Namanya Alfred Priyono. Pasti. Hilang. Kok bisa lu nggak hilang? Gimana ceritanya? Atuh. Lama di Purwakarta kerja sama dengan bapak buaya. Tar dulu, lu salah udah. Tar dulu, salahnya apaan? Kalau lu nangkep bahaya entarnya malah terancam pidana karena lu udah melanggar salah satu dari ketentuan Undang-Undang Konservasi Nomor 5 tahun 90. 5 tahun 90. Iya. Ini gimana? Siapa yang nangkep? Yang nangkep mah ya Debleng. Siapa lagi tuh Debleng? Teman apa minta Namanya aja Debleng. Pasti udah nggak bener tuh. Debleng tuh kan semut nangkep ular tapi bisa nangkep kadal air. ya lo ngapain jadi ikutan sih? Jadi Konten ya? Ya. Dasar YouTuber. Lo udah lihat Garaga aja di sini itu demi gua bener-bener komitmen sama yang namanya konservasi. Nggak pernah tuh gua sering vlogin. Tapi hari ini ada Om Heru, ada Om Indra, Iya, ada Indra. ada si Ray, sok datang bantuin abis bedah cacingnya Garaga. Udah, lu nggak dapet kan kontennya. Nah gini, lu ngejar kontennya nggak jelas dan pelanggarannya jelas, yang jelas jadi konten bagus malah lu nggak dapet akhirnya kan. Punya pola pikir sendiri kayak gini. Udah, semoga dia bisa nyerahin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya, Ya, atau semua enggak percaya. ke yayasan-yayasan yang memang bergerak di rescue juga kayak kita. Jadinya nanti benar aturannya, ya. Mudah-mudahan aja nggak dijual sama dia. Kagak tonjok dadanya dijual mah. Lu kok orang kriminal lagi lu, emang kriminalitas. Udah lu aja lagi piye dengerin. Lu tuh lagi gawat posisinya. Nangkep hewan dilindungi yang jelas-jelas nggak diketahui oleh pemerintah. Iya. Gitu, teman Panji. Jadi, niat kita udah baik. Kita punya skill, kita punya keahlian. Kita mau ngerescue, nyelamatin hewan yang memang muncul di sekitaran tempat tinggal manusia yang tidak seharusnya di habitatnya hewan ini. Nah, cuma dalam artian satu, masalah keselamatan harus kita pikirin. Pertimbangin dulu kalau misalkan kita emang belum ahli. Kalau udah ahli nggak apa-apa, terjun langsung dan kita bantu rescue ya untuk sama-sama nangkep dan kemudian mengamankan. Tapi kan ketika memang penyerahan ke pemerintah ya sebagai pihak berwenang yaitu BKSDA, itu tetap harus oleh warga sekitar yang nyerahin bro, bukan oleh handler yang bantu nangkep. Karena kenapa? Kita nggak punya hak atau kewenangan untuk menyerahkan ke BKSDA. Kan balik lagi, ya masalahnya sama siapa? Sama warga dong. Warga kita bantuin nangkepnya ke tim ahli, ke Alpri. Bagusnya lu gak bawa ke sini tuh buaya, makanya gua nggak asal kelewatan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, udah bukan tanggung jawab lagi Panji Petualang, dan sebenarnya dia karena kebodohan dan tidak ketahuan dia, akhirnya ada pengecualian bahwa dia ini belum tahu atas prosedurnya. Jadi nggak aman. Belum tentu. Ya minimal gue memohon lah ke teman-teman Gakum atau ke Tipiter Mabes Polri, ntar kalau misalkan tiba-tiba kesini ngetok nyari Alfred Priyono, ya saya sih bilang paling Alfred nggak tahu pak. Ini jadi pengalaman aja buat Alfred, karena gue sendiri nih sering juga ngebantu masyarakat di daerah untuk rescue. Belum lama ini Purwakarta pas musim banjir, teman Panji juga ikut buat ngawal dokumentasi rescue-nya. Dan saat di rescue, gue nggak berani bawa sini. Buaya sama. Nggak berani karena belum miliasan waktu itu. Ya, jadi aku simpen di sana, di warga. Abis itu baru aku serahin ke BKSD api besok paginya. Nah, terus nantinya ada surat serah terima hewan dilindungi hasil rescue. Iya, ada surat juga. Ada. Jadi untuk dasar hukum kita bahwa memang kita sudah menempuh peraturan yang benar. Dan itu jelas waktu itu Panji nggak bawa buayanya langsung ya. Jadi kita antar besoknya setelah rescue, karena posisinya Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga memang ada keterbatasan untuk langsung terlibat di situ. Dan akhirnya menunggu ACC untuk penerimaan, aku anterin dikasih surat, serah terima, udah clear, aku nggak kena hukum. Gitu loh ya, udah dibayar enggak gua. Udah gitu, capek iya, resikonya gede, Ribet iya. dasarnya peduli, tiba-tiba lu malah di penjara. Bete nggak coba, gara-gara salah aturan doang. Sosialisasinya kurang lagi kan, ya udah pokoknya
nantilah Panji terus bantu pemerintah untuk mensosialisasikan hal-hal seperti ini ya. Pokoknya Hah? Beres baju lu tuh, benerin dulu sono ke kamar. Udah mandi sono lu, kucel banget lagi. Yuk teman Panji ah. Gua mau ngobrol sama Bang Indra lagi ah. Lah, Apaan lagi sih ya? closing dong. Iya, Lupa apa yang closing aja? Janganlah program gua. Oke teman Panji, kalau gitu makasih banyak. Marahin Alfri udah, negor dia udah. Semoga jadi contoh buat kalian juga bahwa ya semua hal tentang konservasi sumber daya alam dan isinya seperti hutan, kemudian mineralnya ya, hasil buminya dan hewannya itu diatur di Undang-Undang Nomor 5, di Undang-Undang Konservasi Nomor 5 tentang sumber daya alam hayati tahun 1990. Jadi buat kalian yang pengen tahu, kalian bisa baca di situ ya. Di Google, HP-nya digunain, ya, smartphone-nya dipakai biar kalian tambah cerdas. Karena detailnya banyak dicatat di sana, banyak yang nulis dan keterangannya lengkap. Oke, kalau gitu, assalamualaikum, salam lestari, salam lestari.